Mungkin kita mulai pukul 6.40 ya, Pak. Ya, Mbak, siap. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.40, kita mulai kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Denny Nur Faizi, STMT, selaku Koordinator MBKM Politeknik Negeri Madiun. Yang terhormat Saudara Anfikal dan Saudari Nana Ainaya, selaku awardee dari Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Dan yang saya hormati seluruh panitia sosialisasi program MBKM serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta dayanya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya, Niken Widiawati selaku moderator pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan ketua pelaksana, yang ketiga sambutan ketua umum MPMBKM, selanjutnya pemaparan materi, dilanjut sesi tanya jawab, pembacaan doa, serta dokumentasi. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Tanpa mengaktifkan mikrofon, semua bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum MPMBKM kepada Saudari Muftolifin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Soalnya di Semarang lagi hujan. Benar, Mas? Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Indah, selaku Koordinator MBKM Politeknik Negeri Madiun. Yang saya hormati kepada Bapak Denny Nur Faizi, STMT, selaku pemateri dan solisasi pertukaran mahasiswa Merdeka BES 4 di Politeknik Negeri Madiun. Dan yang saya hormati juga kepada Mbak Nana dan Kak Anfikal pada pemateri awardee di sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka BES 4 ini. Dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia serta peserta
sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka BES 4 Politeknik Negeri Madiun 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini di Zoom Club Meeting ini dalam sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka BES 4. Saya Muhtalifin selaku Ketua Mahasiswa Penggerak Merdeka Belajar Kampus Merdeka MPBKM mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, dan dosen yang telah menghadiri pada sosialisasi PMM ini. Semoga kegiatan pada kali ini bisa diberi kelancaran dan juga menjadi sumber informasi dan pengetahuan tentang pertukaran mahasiswa merdeka kepada mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Ini merupakan program dari Kemendikbud Kampus Merdeka yang sangat luar biasa dan kita bisa berkuliah di luar kampus dengan mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini di luar Jawa dan bisa mengenal budaya dan pengalaman belajar baru di luar kampus. Bagi mahasiswa PNM yang akan mengikuti sosialisasi atau yang akan mengikuti pada PMM Batch 4 ini bisa mengikuti sosialisasi sampai akhir dan gali informasi PMM dan akan juga ada sharing-sharing bersama awardee PMM Batch 3 dari Mbak Nana dan Kak Antikal itu. Demikian dari kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Ketua Pelaksana Sosialisasi MBKM kepada Saudari Anissa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Adhari selaku Ketua Pelaksana pada acara malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Deni selaku pemateri pada acara pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Kak Antikal dan juga Kak Nana selaku awardee PMM. Harapan saya untuk kedepannya dapat mewadahi para mahasiswa terkait informasi dan trik terkait informasi PMM pada program yang telah dibuka ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai informasi program MBKM yang akan disampaikan oleh Bapak Deni. Kepada Bapak Deni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bapak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini hari ini melalui via Zoom ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin nanti saya tidak bisa sampai akhir mengikuti acara karena berbarengan dengan agenda di Poltek Madiun yaitu rapat pimpinan yang ada di Tawangmangu sekarang. Jadi saya nanti sedikit memaparkan sedikit materi saja. Terus untuk tambahannya nanti akan ditambahi oleh Mbak Nana. Saya rasa Mbak Nana udah ahlinya nanti sama Mas Anfikal ya. Jadi nanti untuk teknisnya dan pertanyaannya itu saya serahkan ke Mbak Nana sama Mas Anfikal. Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh perguruan tinggi, nanti baru saya jawab melalui via WA saja ya Mbak. Jadi mohon izin nanti setelah saya menyampaikan materi ini, saya izin untuk meninggalkan acara tanpa mengurangi rasa hormat ya. Karena memang keadaannya memang berbarengan. Gitu. Jadi mungkin sedikit yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai sosialisasi pendaftaran program pertukaran mahasiswa merdeka.
Bentar. Nah, untuk waktu pendaftarannya kira-kira nanti seperti ini. Jadi sosialisasinya itu kira-kira sampai bulan Desember nanti. Terus nantinya akan ada rekomendasi dari PT pengirim. Jadi di sini nanti yang bagian merekomendasi adalah pimpinan, dalam hal ini Bu Indah langsung memakai akunnya Bu Indah. Setelah kalian nanti direkomendasi, baru nanti akan ada fase tunggu, di mana nanti akan pelaksanaan PMN-nya itu di bulan Januari hingga Agustus, seperti itu. Nanti akan ada pembekalan mahasiswa juga, terus pengukuhan SKS dalam PMN. Nanti akan sedikit saya jelaskan di bawah. Jadi untuk timeline-nya seperti ini, jadi mohon yang memang berminat mengikuti program ini segera mendaftar, segera melengkapi berkas, dan segera mengunci datanya. Setelah nanti melakukan penguncian, maka saya bisa membantu di bagian rekomendasi melalui akunnya Bunda. Seperti itu. Untuk kanal resmi PMM-nya seperti ini. Oh ya, untuk program PMM sendiri nanti akan lebih gamblang dijelaskan oleh Mbak Nana ya dan Mas Anfikal. Di sini saya menjelaskan sedikit timeline sama mekanisme saja. Jadi untuk sosialisasi, jadi rekomendasi PT pengirim itu nanti tanggal 17 sampai 10 Desember, kira seperti itu. Jadi untuk timelinenya memang kemarin yang muncul di bulan Desember ya setahu saya. Nah, kalau dari sini rekomendasi pengirim itu bisa sampai tanggal 10 Desember. Jadi kemungkinan penutupannya ya sekitar tanggal 10 Desember ini. Terus nah, mungkin sedikit saya jelaskan di sini elemen utama PMM. Jadi PMM itu adalah melakukan pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan antar perguruan tinggi. Jadi nanti akan ada pertukaran, zaman bisa ke Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Tapi di luar Pulau Jawa. Jadi misal Bali boleh, di Kalimantan boleh, terus Sumatera boleh. Seperti itu. Terus pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS. Jadi nanti setelah kalian melakukan program PMM ini, kalian akan masuk kembali ke perguruan tinggi, akan mendapatkan 20 SKS, yaitu mata kuliah yang sudah disediakan oleh KPS kalian. Jadi tetap tidak mengurangi SKS dari transkrip kalian nantinya. Jadi meskipun mengikuti program ini, sama nanti bisa tetap lulus tepat waktu, terus mata kuliah yang dicapai juga ada seperti itu. Memungkinkan pertukaran mahasiswa, jadi memilih PTN atau PTS itu bisa. Terus diikuti oleh mahasiswa semester 4, 6, 8 saat program berjalan. Jadi nantinya yang sekarang semester 3 itu juga bisa mengikuti. Jadi nanti akan berjalan di semester 4, semester 5 mengikuti, nanti berjalannya di semester 6 dan seterusnya. Seperti itu. Terus eksplorasi persatuan dalam keragaman Nusantara melalui modul Nusantara. Jadi nanti selain ada mata kuliah yang harus dicapai, nanti akan ada semacam pembelajaran mengenai budaya Nusantara melalui modul Nusantara. Ya, di sini saya mengartikan di situ nanti akan ada kegiatan tentang budaya seperti itu. Terus mekanisme pertukaran akademik ke akademik dan vokasi ke vokasi. Jadi nanti bisanya ke fakultas vokasi ya. Terus, nah ini untuk yang sudah dilakukan yaitu mulai dari PMM 1 mahasiswanya terus meningkat hingga nantinya diharapkan juga kuotanya semester PMM yang selanjutnya akan meningkat juga. Jadi ada mahasiswa yang dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Seperti itu. Terus jadi skema SKS-nya, jadi opsinya nanti ada dua, yaitu mengambil keseluruhan 20 SKS di mata kuliah yang ditawarkan PT, atau mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan dan mata kuliah PT pengirim hingga 6 SKS dilakukan secara daring tanpa praktikum. Kan tetapi nanti di perguruan kita punya mekanisme sendiri, jadi tolong untuk nanti SKS itu nurut ke KPS saja.
Jadi nanti KPS-nya memberikan SKS apa, itu yang kalian terima, seperti itu. Jadi supaya tidak memberatkan bagi KPS untuk melakukan rekognisi atau melakukan konversi, seperti itu. Terus, nah untuk nantinya itu akan ada pemberian rekomendasi mahasiswa secara digital di halaman PMM. Ini yang saya garis bawahi karena jadi nanti administrasinya tolong diselesaikan, setelah diselesaikan tolong dikunci. Nah, setelah dikunci mohon bersabar. Jadi jangan sampai nanti sampai dikuncinya malam hari, paginya sudah dilihat kok belum direkomendasi, ya itu tanya, bingung dan lain-lain. Itu jangan. Karena rekomendasinya itu manual. Maksudnya manual gimana? Jadi dari akunnya Bu Indah itu, Bu Indah harus memeriksa satu-satu. Oh, ini kesesuaian datanya seperti apa? Apakah sesuai dari IPK dan seterusnya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba direkomendasi gitu, nggak bisa. Seperti itu. Jadi mohon bersabar. Terus jadi nanti setelah direkomendasi maka akan ada proses keberangkatan. Setelah proses keberangkatan nanti tetap ada mentoring dari perguruan tinggi. Mentoringnya seperti apa, Pak? Jadi nanti sampean diberikan DPA, jadi semacam pembimbing juga dibagi di Politeknik Negeri Madiun. Jadi nggak dilepas begitu saja, jadi nanti ada pembimbingan juga dari kami dari Poltek Madiun. Akan tetapi itu tidak dari pusat ya, jadi pusat sendiri ada pembimbingnya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti memastikan sampai proses kepulangan. Nah, setelah kepulangan nanti kami akan mengawal proses pengakuan SKS. Jadi nanti setelah pulang itu sampai dapat apa aja itu nanti yang kita konversi menjadi mata kuliah yang akan muncul di transkrip nantinya. Nah, ini untuk manfaat mengikuti program PMM, yaitu yang pertama, ini mungkin akan ditambahi oleh yang menjelaskan ya, yang menjalani nanti. Jadi akan ditambahi Mbak Nana dan nanti akan banyak diceritakan ya teknisnya. Untuk yang sosialisasi kemarin saya mendapat ini, jadi manfaatnya yang pertama pengalaman baru nilai kebinekaan. Jadi terkait budaya, agama, dan bahasa seperti itu. Terus menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Jadi nantinya sama dapat budaya lain yang ada di sana. Mengembangkan soft skill. Jadi ketika Saman berada di lingkungan baru, maka akan ada adaptasi baru tentunya, akan ada di situ penumbuhan rasa percaya diri, kepekaan sosial, dan seterusnya. Terus kesempatan mengambil pilihan pada mata kuliah di luar prodi. Jadi nanti Saman bisa mengambil mata kuliah yang mungkin berbeda dengan prodi Saman sebelumnya. Itu boleh. Memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah 20 SKS. Jadi tetap meskipun nanti sampean kuliahnya di luar tetap diakui sebagai SKS. Mendapat sertifikat nasional, terus bantuan biaya penuh 1 semester. Nah, mungkin yang di sini saya tambahi sepengalaman saya seperti ini, Mas. Ketika kita itu ibaratnya keluar kota ya, itu dengan waktu yang lama. Di sana pasti menemukan teman baru. Teman baru itu kalau bisa jangan putus sampai di situ aja. Jadi kalau bisa sampai merasa menjadi dulur atau saudara. Ketika nanti Saman punya saudara di Kalimantan ataupun di Sumatera, nanti ketika ada apa-apa di sana, ketika Saman ke sana, itu ada yang dituju, ada yang akan membantu. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi ketika saya dulu seasrama dengan orang-orang seluruh Indonesia, ketika saya ke Sumatera ada teman, ketika saya ke Kalimantan ada teman, ketika saya ke Jakarta ada teman. Jadi akan ada tempat buat kita tuju nanti ketika kita keluar kota ataupun keluar seperti itu. Terus
Nah, nanti kalau ada upload tanda tangan, tolong yang jelas seperti ini, jangan buram seperti ini. Nah, ini untuk alur perbedaan PMM yang dulu dengan yang sekarang. Jadi intinya kalau dulu kita memakai rekomendasinya itu memakai surat hard copy, kalau sekarang rekomendasinya lewat online. Jadi nanti sampean ke sebenarnya itu tidak perlu mengurus rekomendasi dari KPS secara langsung, tapi melalui aplikasi. Akan tetapi dari kami ada kebijakan untuk memfilter mahasiswa. Jadi tidak semua mahasiswa nantinya itu diperbolehkan PMM. Misalkan dia lebih cocok sama MSIP dan seterusnya. Itu kebijakan KPS. Makanya sebelum adanya pendaftaran atau meminta transkrip ke Wadir 1, biasanya itu dimintai form 1-2. Lah itu sebenarnya untuk memfilter aja. Jadi untuk rekomendasi yang asli atau yang dari sistem, itu yang melakukan adalah Bu Ida nanti. Seperti itu. Jadi tolong diikuti saja seperti apa yang diminta KPS dan yang diminta kampus. Jadi minta rekomendasi dari jurusan dengan form 1-2 itu, kemudian dari situ kemudian meminta transkrip ke Wadir 1 atau ke adminnya, ke Mas Anggi. Jadi nanti dari situ nanti kemudian diupload, berkasnya diselesaikan, maka Koor PT pengirim akan melakukan verifikasi pada halaman PMM. Itu nanti Bu Indah yang melakukan rekomendasi. Saya juga sudah diwanti-wanti oleh Bu Indah, ketika memang mahasiswa sudah mengupload dengan lengkap, itu tolong di ACC. Jadi nanti semua yang mengupload dengan lengkap, dengan seizin KPS dan seterusnya, itu akan saya ACC. Jadi jangan khawatir. Tidak ada yang akan ditolak di jurusan. Maksudnya di kampus tidak ada. Nantinya mungkin kalau memang tidak terima, itu murni dari pusat. Kalau dari kampus tidak akan menghalangi mahasiswanya untuk berkarya. Seperti itu. Terus ini untuk halaman pendaftaran mahasiswa. Jadi nanti harus sampai kunci data di sini, baru saya bisa melakukan rekomendasi PT pengirim. Jadi harus sampai kunci data, baru nanti bisa konfirmasi. Kalau bisa segera untuk mengunci data ketika memang sudah lengkap data-datanya. Seperti itu. Nanti akan saya rekomendasi melalui halaman ini juga. Nah, nanti yang akan saya periksa yang pertama, scan dokumen KTP. Jadi kemarin itu kalau KTP-nya agak buram atau seperti apa, itu saya konfirmasi lagi. Saya minta tolong untuk diubah. Tapi kalau memang oke ya, nggak ada konfirmasi, berarti itu langsung saya ACC. Terus transkrip EPK minimal 28. Jadi nanti saya cek transkripnya, terus FTP TJM digital, itu saya cek, data orang tua, saya cek juga. Tapi di sini itu saya ceknya scanning aja. Yang utama di sini KTP-nya atau transkripnya itu di-scan dengan baik atau enggak. Itu saja yang utama. Kalau memang udah sesuai, ya saya ACC. Nah, nantinya juga akan ada dokumen ini yang bisa dilampirkan, yaitu beasiswa, kalau memang ada, sama data kesehatan. Seperti itu. Tapi ini kan bukan yang syarat utama. Nah, untuk kendala-kendala nanti tolong yang pertama ditanyakan kalau ada kendala silakan ditanyakan ke mahasiswa penggerak MBKM yang pertama. Ketika nanti memang mahasiswa penggerak MBKM tidak memberikan jawaban seperti jawaban yang kurang jelas, mungkin bisa tanya ke helpdesk-nya seperti ini. Nah, nanti bisa ditanyakan di menu bantuan ini. Kan tapi diupayakan tanya ke mahasiswa penggerak dahulu karena sedikit banyak mahasiswa penggerak ini sudah mengetahui prosesnya secara keseluruhan bagaimana. Seperti itu. Atau nanti juga bisa mengontak saya langsung di nomor saya. Nanti minta ke teman-temannya ada. Jadi nanti bisa kontak saya langsung, Pak ini kok saya udah berminggu-minggu belum di ACC, mungkin seperti itu. Itu tolong dikontak ke saya. Atau nanti disampaikan ke
mahasiswa penggerak MBKM, nanti biar lapor ke saya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detailnya tentang kampus pertukaran mahasiswa itu seperti apa, terus nanti di sana dapat apa aja, bahkan sampai insentifnya dapat berapa, itu monggo ditanyakan ke ahlinya. Di sini ada yang sudah award, jadi sudah pernah mendapatkan. Jadi ada Mbak Nana sama Mas Anfikal. Jadi nanti tolong jangan sungkan untuk bertanya. Dan Mas Anfikal dan Mbak Nana tolong nggak apa-apa dikasih tahu aja. Kalau bisa ya, ini saya sarankan ya. Jadi takutnya nanti anak-anak di sana itu tidak sesuai ekspektasinya dan lain-lain. Jadi saya minta tolong sekalian Mas diceritakan nanti di sana itu ibaratnya negatifnya seperti apa. Takutnya ya Mas. Jadi mungkin memang nanti akan mempengaruhi dari pendaftar, mungkin bisa turun atau apa. Tapi saya nggak masalah. Selama memang mereka itu tahu konsekuensinya. Ini misal ya, sepengalaman saya kalau ke Bali, itu misal pertukaran di Bali, itu saya kesulitan untuk mencari makanan halal, misal seperti itu. Entah nanti di Mas Anfikal ada atau Mbak Nana ada negatif seperti apa, tolong sedikit banyak disampaikan kalau memang kira-kira perlu. Supaya nanti anak-anak yang mendaftar itu memang benar-benar sesuai, harapannya mendekati ekspektasinya. Seperti itu. Ya, Mas, Mbak minta tolong ya. Seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Niken dari saya. Saya mohon izin undur diri karena sudah jam 7. Jadi saya tadi izin telat setengah jam dari jadwal. Jadi mohon maaf nggak bisa menemani sampai akhir. Nanti minta tolong kalau memang ada pertanyaan yang khusus buat saya, tolong dicatatkan ya Mbak Niken. Nanti Baik, Bapak. kalau memang butuh nomor saya, tolong di akhir acara boleh dibagikan. Seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Ini tagar dari kampus pertukaran mahasiswa Merdeka, bertukar sementara. Mungkin hanya sementara ya, hanya beberapa bulan. Tapi yang saya yakini akan bermakna selamanya. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya akhiri. Mohon izin juga teman-teman di sini saya live. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Izin live nggih, Mbak? Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, pemaparan materi dari Kak Anfikal sama Kak Nana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Kalau saran dari aku kan materinya udah disampaikan dan kita sesi tanya jawab kalau dari kita ada kayak pertanyaan buat saya sama kita boleh langsung disampaikan. Jadi langsung sesi tanya jawab itu aja ya. Oh iya, boleh Kak. Kita juga bisa sharing tentang pengalaman kita baik atau buruk. Tapi sebelum itu, mohon maaf ya teman-teman kalau screen yang kalian lihat ada bunderan. Itu saya nggak tahu gimana caranya supaya perbaiki. Jadi apa adanya saja karena malam ini juga kita sharing, jadi kita sederhana aja. Mungkin sebelum sesi tanya jawab nih Kak Nana, kita boleh sharing tentang pengalaman apa aja yang kita dapatkan di sini. Kita juga bisa sharing apa yang tadi Pak Denny sampaikan, hal yang buruk, terus hal yang bakal menjadi kenangan selamanya. Itu banyak banget yang akan kita
sampaikan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri, mungkin teman-teman belum mengenal saya juga. Saya Anfikal Silalahi, mahasiswa Bahasa Inggris semester 3 pada saat ini, dan perguruan tinggi yang menerima saya yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya yang berada di Sumatera Selatan di Palembang. Jadi sekarang nih saya mau sharing tentang apa aja sih yang ada di Palembang, tentang apa aja sih yang harus kita remain atau kita kasih tanda seru ini di Palembang seperti apa. Bukan berarti menjelekkan, tetapi banyak budaya yang tidak seperti kita di Jawa Timur, bahkan di Jawa begitu. Jadi sebelumnya saya juga terima kasih kepada teman-teman penggerak yang sudah mengajak kami, saya dengan Mbak Nana, untuk menyampaikan sedikit motivasi, sedikit arahan untuk adik-adik kedepannya begitu. Jadi Anfikal pribadi adalah mahasiswa kepala suku di Politeknik Negeri Sriwijaya. Banyak sekali pengalaman yang Anfikal rasakan di sini. Teman-teman juga pasti memahami ketika menjadi pemimpin ada satu hal yang harus dijaga. Seperti halnya pemimpin di Indonesia itu harus menjadi role model ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang disatukan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Tentunya di Politeknik Negeri Sriwijaya ini juga menyediakan asrama, jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang tempat tinggal. Di sini kita asrama dan cukup murah, satu kamar kita 500.000. Mungkin kalau teman-teman di Jawa itu wajar 500.000 ini, tapi kita dibagi 3-2 orang teman-teman. Nah, itu menurut saya sedikit irit untuk mahasiswa pertukaran mahasiswa, tapi yang menjadi problem itu kendaraan dari Rusunawa ke kampus. Kalau misalnya kita berbicara tentang kendaraan, itu juga bisa kita iritkan ketika kita bareng-bareng ke kampus atau mencari teman yang ada di Palembang, tentunya membuat kita itu bisa menyimpan sisian kita, semisal bareng-bareng nih ke kampus, kita naik Grab car, itu bisa dibagi berempat begitu. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang baru. Apalagi sebagai kepala suku, banyak hal-hal yang harus membuat mahasiswa-mahasiswa di luar pulau ditempatkan satu pulau, membuat mereka menjadi satu, membuat mereka menjadi berteman, bersahabat di 1 minggu pertama itu. Ada beberapa hal yang saya terapkan. Yang pertama itu sering sapa menyapa, itu penting. Dan apalagi kita sebagai orang Jawa itu senyum kita yang kita jual, begitu. Jadi ketika kita ketemu orang baru menyambut, ya kita harus senyum, tanya gimana perjalanannya. Itu mungkin di awal. Pada saat kita dikumpulkan menjadi satu, seringlah kita memperhatikan, seringlah kita melihat kondisi ketika mereka diem pada diam. Jadi kalian harus membuka obrolan, harus membuka diri kalian untuk teman-teman yang lain agar tidak merasa asing ketika bertemu dengan kalian. Lalu hal yang kedua yaitu koordinasi. Ketika kalian bersama teman-teman di sini yang beda pulau, hal yang saya lakukan yaitu berkoordinasi. Ketika sesuatu mereka memiliki kebutuhan seperti air galon atau segala sesuatu yang mereka inginkan, saya sebagai kepala suku juga tentunya memperhatikan apa yang menjadi kekurangan yang harus saya benahi begitu. Dan juga selain tersenyum, menyapa, terus intens komunikasi, kita juga harus sering-sering kumpul-kumpul. Itu juga membuat kita agar
merasa satu sama yang lain merasa nyaman, dan mereka juga pasti berpikir bahwa inilah waktunya mereka membuka diri, bertemu orang baru, membuat pena inspirasi, membuat kenangan yang akan mereka bawa pulang nantinya. Tentu tidak semudah yang teman-teman pikirkan ketika kita disatukan menjadi satu tempat seperti ini. Banyak juga cekcok yang bisa kita rasakan, tentunya karena mungkin perbedaan pendapat atau mungkin kurang komunikasi. Itu juga bisa membuat kita sama-sama teman pertukaran mahasiswa itu cekcok. Tapi jangan berpaling terlalu lama, teman-teman. Mungkin bisa kembalikan diri Anda seperti biasanya, lakukan segala sesuatu yang membuat kamu nyaman. Itu pada dasarnya memang susah, tapi kita harus menyesuaikan diri tentunya, karena tidak lama juga kita di sini dan harus membuat kenangan yang indah supaya kita bisa bawa pulang. Lalu ketika di Sriwijaya bertemu teman-teman baru, nantinya kalian tidak akan ditempatkan di kelas yang dimana kelas malas gitu, teman-teman. Bukan berarti saya menjelekkan, tapi setiap kampus tentunya akan memberikan kalian di tempat yang dimana mahasiswanya itu yang terbaik. Jadi ketika kalian merasa di kampus luar beda dengan di kampus asal, kok mereka pinter-pinter semua, kok mereka hebat-hebat gitu. Itu ya hal yang dirasakan semua mahasiswa pertukaran mahasiswa. Jadi ketika kalian telah memasuki satu kelas, 1 minggu itu kalian akan merasa sedih bahwa apakah ini lagi azan ya kan Iken? Sebelumnya minta maaf, biar kita berhentikan sebentar. Kalau di Madiun sudah selesai, Kak, azannya. Oh, oke, baik. Kalau Banana gimana? Udah selesai juga. Kan sama Oke, baik. Mungkin di sini ada sedikit keterlambatan. Oke, saya lanjut. Jadi ketika saya memasuki kelas, 1 minggu pertama yang saya rasakan ialah kultur shocknya mulai keluar ini. Di mana teman-teman yang bisa kita bilang semangat belajarnya kuat atau ambis, itu kita disatukan di lingkaran pertemanan di mana kita harus menyesuaikan diri sama seperti mereka. Jadi ketika anak PMM merasakan, kok mahasiswa di kelas ini luar biasa ya pinternya, mereka keren-keren dalam menghafal, bahkan prestasi. Begitu juga yang saya rasakan di kelas, kalau misalnya saya di Poltek Madiun, salah satu mahasiswa yang berprestasi, tapi tidak untuk di Sriwijaya. Karena banyak teman-teman Sriwijaya ini anak debat, lomba-lomba ke Bali, lomba ke Jakarta, bahkan ke Kalimantan. Itu di kelas saya, lingkungan di mana mereka membuat gambar masa depan di bangku perkuliahan. Nanti juga teman-teman yang akan mengikuti PMM akan merasakan itu. Jadi saran saya, kalian tidak boleh mudah pantang mundur. Kalian harus mengikuti mereka, anggap mereka sebagai partner kalian. Kalian harus tarik ilmunya mereka, lalu kalian terapkan nanti ketika di PT asal kalian di Politeknik Negeri Madiun. Lalu kedua ini ada akademik yang bahasa Inggris Politeknik Madiun sama Sriwijaya ini ada perbedaannya, teman-teman. Di sini belajar tentang hospitality, keramah-tamahan, perhotelan. Kalau di Madiun sendiri itu sedikit spill bahwa Madiun itu kejuruannya pariwisata sama jurnalistik. Jadi salah satu kultur shock menurut saya itu kembali belajar di hospitality-nya. Jadi begitu. Jadi kalian sebagai teman-teman harus sering serap ilmunya, sharing ke teman-teman yang lain, bahwa terus terang bahwa kalian di sini transisi, mohon bantuannya. Mungkin itu satu hal yang membuat mereka akan dulu dan membantu kalian nantinya ketika kelas nantinya.
Lalu selain akademiknya yang berbeda, banyak praktek yang berbeda juga tentunya. Banyak yang non-akademik yang mereka selalu terapkan ketika berada di kampus dan rekomendasi dosen juga. Saya di sini tidak hanya pertukaran mahasiswa, tidak hanya belajar, saya juga mengikuti tugas mereka sebagai mahasiswa perhotelan. Jadi saya juga kerja di sini teman-teman karena tuntutan, tidak hanya tuntutan, keinginan saya juga, tuntutan jurusan, keinginan saya untuk bekerja juga mengikuti teman-teman yang lain sebagai waiters di hotel ternama di Palembang. Itu ada Aston, ada Novotel dan banyak lagi. Dan saya merasa bahwa saya tidak dianggap sebagai mahasiswa pertukaran. Itu yang kunci suksesnya, itu di mana kita merasa bahwa kita itu tidak dianggap sebagai mahasiswa pertukaran. Kita dianggap sebagai mahasiswa yang reguler, yang sama seperti teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya rasakan, harus kita rasakan juga. Sama juga halnya ketika beres-beres. Saya di PMM, di PNM tentunya kita tidak ada piket, tidak ada piket kelas gitu kan. Tapi ketika di sini ada piket karena masih menerapkan tentang kebersihan sesama mahasiswanya. Jadi itu saya juga diajak piket, saya juga diajak bersih-bersih, dan itu membuat saya nyaman dengan mereka. Dan banyak hal juga kesusahan kami ketika melaksanakan sesuatu kegiatan seperti daily worker, itu hal yang akan paling saya kenang ketika kita pernah susah bareng di sini. Dan itu saran saya ketika teman-teman berada di kampus tujuan, kalian harus merasakan semua apa yang teman-teman kampus tujuan rasakan. Itu yang akan menjadi cerita hidup kalian untuk memiliki makna yang tidak terlupakan, sharing, lalu mereka juga akan merasa nyaman dengan kalian. Dan tentunya di akhir-akhir seperti ini, tentunya kita akan merasa sedih satu yang lainnya, bahkan memikirkan bahwa apa ya alasan selanjutnya ketika kita dipisahkan oleh program ini, alasan kita bertemu. Mungkin itu yang teman-teman akan rasakan selanjutnya. Jadi sering-seringlah menggambar suatu kisah di hidup kalian, dan inilah saatnya kalian untuk berinteraksi bersama teman-teman beda kultur, beda budaya, beda pulau, dan kalian juga harus membuat di mana kenangan perkuliahan itu tidak hanya boring, tidak hanya bosan di kampus saja. Mungkin kalian bisa mengikuti program-program yang sudah disediakan pemerintah. Tentu program ini tidak akan selamanya terus berjalan. Ini adalah kesempatan untuk teman-teman semuanya untuk membuka peluang, untuk melukis kehidupan kampus yang menyenangkan, menceritakan kehidupan kampus yang kalian rasakan di masa ini kepada anak dan suami kalian nanti, begitu. Jadi banyak hal yang sangat menyenangkan di sini. Teman-teman jangan sampai ketinggalan apa yang menjadi bagian dari hidup kalian, kenangan kalian. Dan satu lagi saya hampir lupa, hal-hal yang negatif ketika kalian rasakan di perguruan tinggi tujuan nantinya, kalian harus balik kepada diri kalian, harus mengerti hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai jalannya tujuan hidup kalian. Semisal di Palembang ini banyak kejahatan seperti begal, mencuri, dan itu harus kita waspadai. Dan itu membuat kita bahwa pulang malam itu tidak baik. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga kita pulang malam atau bahkan kita tidak menuruti peraturan karena banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi itu, ketika kalian merasakan sedih di kampus tujuan, jangan langsung kalian berpikir bahwa
I can go home. Nggak, jangan gitu. Jadi kalian harus menikmati dulu. Kenapa sih kok bisa sedih seperti ini gitu? Atau kalian punya cekcok bersama teman-teman PMM nantinya, atau ada yang mau jadi kepala suku juga meneruskan Anfikal juga boleh. Kalian rasakan juga bagaimana memimpin perbedaan pemikiran di antara pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi mereka juga punya pemikirannya pribadi. Bahkan tidak jarang juga, bahkan sering Anfikal juga di sini merasakan cekcok dengan teman-teman, tapi yang bisa saya ambil adalah itu adalah tanggung jawab pemimpin. Itu adalah kewajiban pemimpin, harus rasakan ketika harus menjadi role model teman-teman di sini. Terima atau tidak terimanya bagi mereka. Yang kita harus lanjutkan sebagai pemimpin, mungkin nanti teman-teman juga yang akan menjadi pemimpin itu harus bisa menerima apa yang menjadi salah kita, harus bisa mencontohkan hal baik yang harus kita tunjukkan kepada mereka, begitu. Jadi jangan takut ketika kalian bertemu orang baru, kalian memiliki sisi di mana berteman itu asik, sisi di mana mereka harus menjadi kangen ketika tidak bersama kita lagi. Social butterfly itu perlu ketika mahasiswa seperti PMM ini rasakan. Ketika kalian berada di Pulau Sumatera, banyak orang sampaikan bahwa Pulau Sumatera itu keras, orang Jawa gak kuat, katanya. Tapi gak akan keras ketika kita merasakan feel-nya ketika menjadi orang Sumatera juga. Kita bukan orang Jawa, kita jadi Sumatera begitu. Jadi ikut bercandanya it's okay, kita nggak boleh baper ketika bercandanya berlebihan. Yang bisa kita kutip adalah, oh mereka cara bercandanya begini gitu. Kalau bisa kita ikutin juga bercandanya, tapi jangan berlebihan. Nah itu mungkin jadi catatan nih untuk teman-teman semuanya ketika transisi bersama teman-teman yang lain, yang kita harus lakukan menjadi ramah, menjadi pendengar, menjadi teman yang selalu ada di saat susah juga tentunya, dan di mana teman-teman juga harus merasakan apa yang mereka rasakan. Tentunya jangan karena kita anak PMM kita tidak melakukan piket atau kita tidak ikut aturan mereka, itu tidak boleh teman-teman. Itu pribadi yang baik itu harus tunjukkan, apalagi tunjukkan bahwa kalian itu mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, memiliki wibawa, memiliki prestasi juga tentunya. Kalian berada di kampus tujuan adalah hal yang luar biasa yang akan bisa kalian kenang nantinya. Dan pesan saya terakhir, tetap semangat ketika kalian menjalani susahnya kehidupan di rantauan, sedihnya jauh dari keluarga. Mungkin teman-teman yang belum pernah tinggal keluarganya, inilah saatnya kalian meninggalkan keluarganya, merasakan bagaimana menjadi perantauan, bagaimana merasakan harus irit. Jadi banyak juga teman-teman saya di Rusunawa, di sini namanya Rusunawa, banyak juga teman-teman Rusunawa di mana satu minggu mereka menghabiskan 1 juta hanya untuk jalan-jalan, dan itu tidak akan selamanya mereka begitu. Mereka akan memikirkan ke depannya juga nantinya. Dan BBH itu jangan mengharapkan terlalu besar, teman-teman. Bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab akan BBH, tapi pemerintah akan berikan karena itu insentif, jadi tidak ada tanggal yang pasti untuk BBH itu cair. Jadi teman-teman harus menyiapkan tabungan mulai dari saat ini mungkin, atau mungkin kerja seperti saya, daily worker. Itu membuat saya bangga bahwa saya mahasiswa pertukaran mahasiswa. Saya juga bangga telah menjadi seorang role model Politeknik Negeri Sriwijaya, PMM Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya akan mengenang semua ini seperti timeline yang
program PMM buat bertukar sementara bermakna sampai seumur hidup, bermakna selamanya. Jadi mungkin itu sharing yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya ya silakan. Sosial media saya Anfikal, cukup ANFICALL. Di situ kalian bisa bertanya-tanya atau mau mendengarkan cerita keluh kesah saya ini menjadi kepala suku atau keluh kesah mahasiswa pertukaran gitu. Nanti kalian bisa menghubungi saya. Dan akan dilanjut tentunya nanti dengan Kanana bagaimana sih rasanya di Kalimantan. Di Kalimantan ya kayak. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kepada Mbak Nana. Gimana perasaannya menjadi pertukaran mahasiswa yang sedang berada di Kalimantan? Silakan Mbak Nana. Terima kasih nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nana Ainita. Saya mahasiswa D4 Teknologi DKS semester. Di sini saya mengambil Politeknik Negeri Pontianak dan program studinya itu D4 Teknik Mesin Konversi Energi. Pengalaman saya di sini itu yang lebih terasa pada saat kuliah itu dosen-dosennya yang berbeda dan jumlah mata kuliahnya itu lebih banyak di sini daripada di kampus kita. Kalau di kampus kita kan kuliah kan kadang cuma 2 jam ya selesai kan. Kalau di sini itu 2 SKS itu 4 jam. Jadi benar-benar lama dan dosennya itu benar-benar betah ngomong. Jadi kayak mungkin untuk anak-anak yang TRO ini kultur shock juga ya. Soalnya kan beda sama dosen-dosen kita yang santai banget gitu. Kalau di sini tuh lebih span. Cuma kalau di sini itu orang-orangnya hampir sama kayak orang Jawa, nggak kasar, nggak halus ya, sama aja. Terus kalau di Politeknik Negeri Pontianak ini kita tinggalnya di Rusunawa juga, tapi enaknya di sini Rusunawa itu tidak dipungut biaya apapun, jadi kita gratis, nol rupiah. Dan untuk kendaraan, kalian nggak usah khawatir kalau kendaraan ke kampus itu nggak perlu sebenarnya, karena Rusunawa kita tuh ada di dalam kampus dan benar-benar di belakang kampus banget gitu. Jadi kita jalan kaki sekitar 5 menit, 7 menit itu kita udah bisa sampai ke kampus. Deket banget kok makan. Terus kalau untuk makan, mungkin kalau di sini tuh makan kurang lebih 10.000 ke atas ya. Kalau di Madiun, di Jawa kan masih bisa 5.000 kita makan. Kalau di sini 10.000-an ke atas. Karena ya itu kan ini di Kalimantan beda sama di Jawa. Itu kalau cari makan juga nggak susah banget. Di Rusunawa juga udah ada paketnya. Mungkin kalau tergantung gaya hidup kita juga sih. Kadang kalau di sini tuh yang terkait mahal atau enggak itu tergantung gaya hidup kita. Kalau kita udah biasa hidup di asal kita, di sini ya mau nggak bisa bergantung sama BPH sama yang kayak dibilang artikel tadi. Terus negatifnya di sini nggak ada sih. Saya tuh negatif positif dari kita sendiri aja untuk mengolahnya. Jadi kalau dari saya pribadi itu negatifnya nggak ada sih. Terus apa lagi? Sama ini mungkin yang mau daftar PMM itu kan yang ada beberapa perbedaan nih. Untuk perbedaan yang tahun yang PMM 3 itu kan untuk PBH-nya kan 1,5 per terminan itu kan 2 kali. Nah kalau yang
PMM 4 nanti insya Allah 1,7 ya kalau nggak salah. Terus sama asuransi ya. Kalau kita kemarin yang kalau kan ini aku ngalamin sendiri karena aku nggak punya BPJS kan, jadi BPJS dibikinin dari pusat dan itu jadinya 1 bulan setelah kita sampai di PT penerima. Yang tahun depan tuh PMM 4 ini nggak ada bantuan BPJS, jadi sebelum kalian mendaftar itu harus bikin BPJS sendiri. Mungkin itu aja sih. Yang lainnya mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas sharing yang disampaikan oleh Hanfikal sama Mbak Nana. Untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar PMM, dipersilahkan. Baik, dari aku sendiri nih mau tanya ke Mbak Nana, untuk kultur shock yang lebih kerasa di Kalimantan sama di Jawa itu apa ya? Seperti apa contohnya? Kultur shocknya itu karena di sini bahasanya kan Melayu. Di sini tuh mereka punya bahasa itu cepat, nggak kayak kita kalau orang Jawa kan walaupun kita pakai bahasa Indonesia kan kita pelan gini kan cepat gitu ngomongin, jadi adaptasi apa kayak kita memahami bahasa mereka kan juga agak susah. Dan sini tuh kayak per kotanya tuh ada perbedaan lagi gitu bahasa. Jadi yang pakai ada yang pakai gitu. Tapi kurang lebih kayak kita nonton Filipin lah, hampir sama, cuma lebih cepat gitu mereka. Kadang kayak aku di sini diajak ngomong kayak apa harus diulangin lagi. Terus waktu pertama kali di sini tuh yang itu apa makanannya kan di atas 10.000 karena kan di Jawa kan 5.000 aja kita udah punya. Di sini nggak ada transportasi kayak bus kota, kan Pontianak termasuk kota besar ya sebenarnya, cuma di sini nggak ada bis kotanya. Kita awalnya tuh ke sini tuh kita kan mungkin nanti di sana ada bis kota karena ini kan kota besar. Pas kita ke sini nggak ada bis kota, kan bis yang bagus-bagus kayak di Jawa itu nggak ada, kayak ATJ itu di sini kayak yang bis biasa. Di sini kereta juga belum ada. Kalau mau ke apa namanya wisata alam itu harus 4 jam sampai 5 jam dari Pontianak, jadi jauh perjalanannya kalau mau ke wisata alam. Cuma di sini kalau wisata alam buatannya nggak banyak. Itu aja. Baik, berarti kalau perjalanan menuju kampusnya sendiri itu jalan kaki atau bagaimana? Jadi saya udah sampaikan kan kalau rusunawa kita tuh bener-bener di dalam kampus dan jadi di dalam kampus belakang sendiri tuh rusunawa dan depannya tuh udah gedung kelas, jadi kita tinggal jalan aja 5 menit, cuma kita udah sampai kelas bener-bener di dalam kampus, jadi kita nggak perlu naik kendaraan lagi. Terus di sini tuh kalau untuk teman-teman yang suka belanja atau apa jajan-jajan franchise yang kayak apa Ceko dan Kit kayak gitu, tapi apa itu kita bener-bener lokasinya strategis banget di pusat kota, di tengah-tengah pusat kota, dan di sebelah kampus kita itu udah mall, tapi jangan terkecoh dengan
belanja-belanja gitu ya, karena kalau yang cuma ngandelin BPH, cuma kalau kalian memang ada tabungan atau apa ya silahkan. Di sini kita lebih banyak jalan sih, padahal di sana kan kemana-mana bawa motor, kalau di sini jalan. Terus kalau semisal kita butuh motor nih, kita kan masuk ke kelas reguler ke anak-anak kuliah itu kan pasti kita dapat teman. Nah bisa tuh di situ ada teman yang baik mau pinjemin motornya. Beberapa temanku juga ada yang pinjemin motor dari kita awal kesini sampai selesai, nanti selesai kita kan. Jadi pinter-pinter aja kita berteman dengan baik, biar kemana-mana juga enak. Mute nih kan. Baik, terima kasih dari Mbak Nana. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Halo Kak, izin bertanya. Di luar diskusi tadi mengenai tes kebinekaan, waktu pelaksanaan tes apa ya Kak? Dan apakah ada tips yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Nana ataupun Anfikal, mohon dijawab. Oke, mungkin Anfikal sedikit kasih diskusi tentang tes kebinekaan. Jadi tes kebinekaan itu tidak terlalu sulit kok teman-teman. Intinya apa yang merasa teman-teman bahwa pilihan soal itu benar, itu ya jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi ada tiga dosa besar yang tidak boleh kita lakukan sebagai mahasiswa program PMM, yaitu yang pertama itu perundungan. Tentu saja perundungan ini adalah hal yang sering terjadi di dunia pendidikan. Jadi ketika Kak Chandra bertanya nanti soalnya seperti apa, ya tentang itu satu perundungan ini ada. Jadi hal yang dilakukan yaitu cara gimana kita mengatasi perundungan, cara gimana kita menghadapi perundungan itu pasti ada nanti soalnya. Lalu yang kedua itu tentang kekerasan. Kekerasan ini bukan hanya tentang sama seperti perundungan, ini bahkan bisa kekerasan seksual. Jadi ketika nanti tes kebinekaan ada juga tentang pelecehan seksual, itu nanti ada dimasukkan kalau zaman aku sama Kak Nana kemarin lalui. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana menghadapi pelecehan seksual ketika kita melihat teman kita dilecehkan, apa yang harus kita lakukan, paling soalnya seperti itu. Jadi semua jawaban yang terbaik adalah itu jawabannya, begitu. Lalu yang terakhir itu intoleransi. Karena kita itu negara kebinekaan dan pendidikan Indonesia harus menerapkan kebinekaan itu, negara persatuan Indonesia. Jadi intoleransi sering terjadi di dunia pendidikan. Lalu apa aja sih yang akan muncul soalnya itu tentang perundungan juga bisa jadi dikaitkan dengan intoleransi ketika kita berbeda agama, ketika kita berbeda budaya, itu banyak hal yang akan menjadi soal ketika tes kebinekaan nantinya. Jadi tiga hal ini, perundungan, kekerasan, sama intoleransi itu harus kita pahami betul-betul, apalagi kita di luar pulau kita banyak hal-hal yang berbeda, dan mungkin itu salah satu, itu ada tiga dari yang harus dipelajari. Lalu soal yang tersulit itu menurut saya pribadi itu tentang undang-undangnya. Ketika ditanya undang-undang perundungan, undang-undang kekerasan, kekerasan seksual juga, undang-undang intoleransi, itu mungkin bisa di-search di Google karena saya juga belum memahami, mungkin bisa dicari tahu sebelum mengikuti tes. Dan mungkin ada tambahan juga dari Kak Nana, monggo silakan Kak. Kalau dari aku kurang lebih sama kayak karena memang itu kayak nggak ada apa ya, nggak ada kisi-kisi yang lebih dalam. Ini lebih ke logika kita aja sih, apa soal-soalnya menurut kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang ini. Aku yakin teman-teman mahasiswa ini udah paham lah tentang terkait toleransi dan lain-lain kan. Jadi ada
nggak ada tips and trick yang khusus gitu. Karena ini memang logika kita masing-masing. Jadi itu aja sih kita tambahan dari aku. Jadi semangat guys, semangat. Itu bisa semuanya dilalui ketika kalian memilih perguruan tinggi yang tepat. Ketika kalian merasa bahwa tes kebinekaan itu easy, tapi kalian memilih perguruan tinggi yang salah, semisalnya seperti kuota, itu menjadi pertimbangan tentunya. Jadi ketika kalian mewajibkan diri di Bali begitu, itu menurut saya bukan hal yang harus kita utamakan di program PMM ini. Yang utama itu adalah gimana kita merasakan atmosfer di perbedaan kampus begitu. Itu sih yang harus jadi nilai inti dan tujuan hidup kita mengikuti program PMM juga. Begitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya lagi di luar diskusi tadi juga nggak apa-apa. Kita siap, atau mungkin kalau Anfikal sama Kanana nggak siap, panitia yang lain juga siap begitu. Terima kasih Ayo. Kalau kalian bertanya semakin interest terhadap program ini, berarti semakin sukses pemerintah melaksanakan kegiatan begitu. Kembali ke moderator Kanika. Baik, terima kasih kepada Anfikal sama Mbak Nana. Selanjutnya, ini ada dari kolom chat Zoom lagi. Mohon maaf sebelumnya Kak, izin bertanya, untuk mengikuti PMM ini, untuk biayanya mulai dari berangkat sampai kembali lagi, apakah biayanya ditanggung oleh pemerintah ya Kak? Dan untuk kehidupan seharinya, mulai dari cari-cari tempat dan makanannya, apakah dibantu oleh pemerintah ya Kak? Terima kasih. Mohon dijawab dari Mbak Nana ataupun Anfikal. Izin dijawab ya. Untuk biaya keberangkatan itu kita udah PP pesawat ditanggung oleh pemerintah. Terus untuk dari mulai kita datang ke sini, ini teman-teman harus punya uang saku sendiri secukupnya, karena sepengalaman kita kemarin, kita datang ke PT Penerima ini, BBH kita belum nggak langsung cair ketika kita berangkat. Jadi kemarin itu satu minggu setelah kita di PT Penerima, kalau di tempat itu kita baru menerima BPH termin 1 itu jumlahnya 4.500.000 selama 3 bulan. Jadi 4.500.000 itu untuk 3 bulan. Terus mencari tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal itu tergantung PT penerimanya sih. Ada PT penerima yang kayak PT penerima sama itu kan ada rusunawanya. Ada beberapa juga yang nggak ada rusunawanya. Jadi kita harus cari kos. Tapi tenang aja teman-teman. Kalau aku kemarin lihat sosialisasi yang di PNM, kita kan nggak punya rusunawa nih. Nah, dari dosen-dosen koordinator PMM kita sama dosen-dosen itu udah mempersiapkan list. Jadi list untuk kos-kosan terdekat di kampus kita ini. Jadi kita tinggal gini aja mau kemana teman-teman yang nggak ada kontak juga udah ada list listnya. Terus untuk makan pastinya kita cari sendiri. Cuma kita pasti dikasih tahu rekomendasi tempat cari makan di mana itu pasti. Dan sekarang kan zaman kan udah makin canggih nih, udah ada Shopee Food, udah ada GoFood, udah ada GrabFood dan lain-lain. Terus di Google kan kita juga bisa cari nih makanan terdekat di mana kayak gitu. Sama kalau misal kalau aku pribadi nih dari jauh-jauh hari aku udah cari kontak pesan dari anak Poldex ini, anak mesin Poldex ini. Saya tanya ke dia di mana cari makan yang dekat di mana, rekomendasinya di mana kayak gitu. Jadi kita tahu di rekomendasi dari mahasiswa Poldex ini. Itu aja. Mungkin dari aku ada di sini. Oke, benar banget yang tadi Kanana sampaikan, tenang aja untuk keberangkatan dan lain-lain, bahkan biaya di kampus itu ditanggung pemerintah, benar. Jadi kalian gak usah khawatir akan keberangkatan, bahkan nanti kalian
banyak teman-teman PMM di sini tuh pertama kali naik pesawat dan itu seru banget naik pesawat pertama kali dibiayain pemerintah. Jadi teman-teman jangan takut, jangan risau terkait pendanaan, tetapi kalian juga harus menyiapkan pendanaan kalian pribadi, begitu. Jadi kalau misalnya untuk terkait makanan, yaitu balik lagi sosialisasi kalian berbaur, nanti juga ada LO yang akan menemani kalian mencari makanan, membantu merekomendasi suatu tempat yang terdekat untuk kalian sering kunjungi, begitu. Jadi jangan takut. Jadi mungkin itu sudah cukup, sudah pas yang disampaikan Kanana. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi nih. Permisi Kak, mohon maaf izin bertanya. Untuk memilih PT yang akan kita ikuti untuk PMM, apakah harus dilihat dari ada atau tidaknya prodi asal kita, ataukah bisa diperbolehkan memilih PT yang memiliki prodi yang bisa berbeda, tetapi bisa mirip-mirip asal prodi kita di PT asal, atau bagaimana Kak? Terima kasih. Mohon dijawab Mbak Nana ataupun Anfikal. Oke, sesuai pengalaman kami, Anfikal atau Kanana di sini sangat merekomendasikan untuk teman-teman memilih perguruan tinggi itu sesuai jurusannya. Ketika kalian berada di kampus penerima, kalian tidak perlu repot-repot untuk mengisi KRS dengan PT asal, bahkan komunikasi juga ke PT penerima. Tetapi ketika kalian sudah benar-benar pengen di kampus penerima, dan benar juga seperti Bunga sampaikan tadi, boleh mengambil mata kuliah mirip-mirip, boleh banget. Jadi seperti halnya teman-teman Al di Rusunawa ini ada beberapa mahasiswa seperti akuntansi, begitu dia ngambil beberapa jurusan, tetapi itu sangat merepotkan dirinya sendiri. Jadi kayak Anfikal itu ngambil satu jurusan itu satu aja cukup dan tidak perlu bolak-balik ke sekelilingnya, dan kita bisa berteman intens dengan teman-teman sekelas begitu. Tapi kalau memang benar-benar ingin di kampus tujuan, tapi tidak bisa, maksudnya tidak dipungkiri juga kalau misalnya kalian memiliki kesulitan dalam memilih mata perkuliahan di satu minggu tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya bisa atau tidak, bisa, tapi sedikit repot begitu. Mungkin kalau misalnya Bunga mau ngambil, nih kalau Anfikal kan di bahasa Inggris ada pariwisatanya, lalu di Sriwijaya ada jurusan khusus pariwisata tapi bukan di program studi bahasa Inggris. Jadi boleh aja Anfikal datang ke prodi pariwisata untuk daftar mata kuliah etiket begitu atau yang lain, karena sesuai dengan mata kuliah perguruan tinggi bisa saja. Tapi yang saya inginkan itu fleksibilitasnya kita aja, fleksibilitas kita, lalu kenyamanan kita juga. Tapi gak masalah juga kalau teman-teman mau beda jurusan, tapi harus sesuai dengan mata kuliah, begitu ya kan Nana? Tambah ditambahin juga. Yang disampaikan Al itu semuanya benar. Jadi lebih baik kita milih PT penerima yang ada prodi kita, yang ada jurusan kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot belajar lagi dari nol. Tapi kalau misal mau belajar lagi dari nol nggak apa-apa. Dan apa ya, dari Kaprodi itu disetujui, karena biasanya nih akan ada MKWU, mata kuliah wajib umum itu kan yang harus dilaksanakan pada saat semester itu. Nah, yang kita ke PT penerima ini harus ada itu. Kalau nggak ada, jadi kita harus mulai semester berikutnya dan ikut ke semester, misalnya kita semester kuliah kita harus ada MKWU bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di PT Pertiwi kita yang kita ambil di semester juga ada bahasa Indonesia. Mau nggak mau, nanti next di semester 8 kalian harus ngambil bahasa Indonesia
di prodi kalian entah itu di semester 2, 3, 4 atau 6. Jadi harus ada gantinya. Dan nanti konversi SKS-nya biar mudah kalau kita sama prodinya. Temenku juga ada, dia dari teknik grafika, cuma dia ambil teknik mesin, jadi dia kayak apa, agak bingung juga di situ. Ada dia pikir kan sama, ternyata banyak bedanya, jadi merepotkan diri sendiri. Jadi yang penting itu PMM itu nggak merepotkan diri kita sendiri aja. Untuk apalagi yang penting kan ini kita kuliahnya kan, biar kita nggak pusing kuliahnya, nggak stres juga gara-gara kita salah prodi atau salah jurusan gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada lagi. Halo Kak, izin bertanya mengenai kuota pendaftar. Mengenai kuota pendaftar seperti Bali dan Batam, kan peminatnya banyak. Nah, seberapa pengaruh sih buat lolos di PT-nya, sedangkan masih ada tes harus diikuti dan juga disosialisasi oleh pemerintah kemarin disebutkan bahwa siapa cepat mendaftar maka peluang semakin besar. Apakah benar? Terima kasih. Untuk pernyataan siapa cepat mendaftar maka peluang semakin besar itu benar ya, karena kemarin itu ada yang mau mendaftar pada depan, ada tingkatnya tuh, jadi dia mau mendaftar PT yang dia itu udah nggak ada lagi, jadi setiap PT itu ada kuotanya masing-masing untuk menerima mahasiswa untuk diseleksi PMM. Jadi semisal kuotanya kan ada, semisal di Poltek ini kemarin saya cuma kemarin itu atau gini, misal kita di sini kan 60 orang ya menerimanya, itu kayak dibatasi itu sampai 600 atau 500. Jadi kalau udah ada 500 pendaftar ditutup, karena kemarin ada yang daftar yang aku bilang tadi, ada yang mau daftar ke Bali kalau nggak salah, Bali ke Batam itu udah nggak ada lagi politekniknya di PT penerimanya itu. Jadi memang benar siapa cepat mendaftar maka peluang semakin besar. Tapi juga pengaruh yang tesnya itu yang PCAT sama kebinakaan itu terpengaruh juga. Cuma ya memang PMM ini dari kemarin tuh memang itu siapa cepat mendaftar maka peluangnya semakin besar. Ada tambahan? Baik, dari Anfikal mungkin ada yang ditambahkan. Oh iya, jadi tadi juga ada yang bertanya itu apakah peluang lebih besar ketika milih perguruan tinggi yang biasa-biasa aja? Ya, tentu aja. Misalnya kamu nih daftar belakangan ya, siapa namanya? Fauzi. Ketika Fauzi daftar belakangan seperti saya nih, contohnya saya daftar belakangan, ya benar apa yang tadi Kanana sampaikan, bahwa ketika kamu daftar lebih lambat dari teman-teman yang lainnya, perguruan tinggi banyak yang sudah menutupkan diri, perguruan tinggi juga banyak sudah tidak menerima, lalu kalian mendaftar ya perguruan tinggi yang biasa-biasa aja, dan itu juga no problem. Kita di sini mau ikut program PMM untuk menambah nilai untuk diri kita sendiri, pengalaman kita sendiri juga. Tapi kalau menurut aku semua perguruan tinggi itu menawarkan hal-hal yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada mahasiswa. Ketika kamu menyampaikan bahwa perguruan tinggi ini biasa, halo apakah terdengar? Oke. Ketika kamu merasa bahwa perguruan tinggi ini biasa saja, tapi jangan salah, mereka menawarkan modul Nusantaranya luar biasa begitu. Jadi jangan takut ketika kalian memilih perguruan tinggi yang kurang terkenal atau perguruan tinggi yang bahkan kalian tidak tahu sebelumnya, itu jangan takut. Jadi yang pada intinya kalian itu mengikuti program ini yaitu menambah pengalaman,
menambah pertemanan seperti yang Pak Denny sampaikan. Begitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Anfikal. Selanjutnya ada lagi. Mohon maaf Kak, sebelumnya izin bertanya untuk D3 mengikuti PMM mulai pendaftarannya di semester 1 atau semester 2 ya Kak? Dan untuk pemberangkatannya semester berapa ya Kak? Terima kasih. Oke, luar biasa banget ini teman-teman mahasiswa baru Politeknik Negeri Madiun yang mungkin kalau yang mengikuti dari kemarin Kaniken atau teman-teman panitia yang lainnya itu merasakan bahwa mahasiswa baru kita ini adalah mahasiswa baru yang pengetahuannya ingin sekali dan tertarik mengikuti program-program pemerintah, itu saya sangat apresiasi. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya untuk Kak Rafida Kasalma, itu untuk D3 sendiri itu udah Pak Denny sampaikan bahwa bisa mendaftar di semester 4 ini. Jadi kebetulan seharusnya sekarang di semester 3 lalu bisa mendaftar di semester 4. Tapi jangan khawatir, kita doakan supaya the next presiden Indonesia itu menawarkan kegiatan kampus Merdeka ini supaya teman-teman mahasiswa baru dapat merasakannya juga dan merasakan bahwa indahnya bertukar pengalaman, bertukar budaya ke kampus lain, dan itu saya sangat apresiasi ke Kak Rafida dan teman-teman mahasiswa baru yang mengikuti Zoom ini sampai saat ini. Saya sangat apresiasi kalian semua, itu luar biasa. Saya akan terus mensupport kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga panitia penggerak MBKM tidak putus semangatnya, mereka selalu semangat untuk mengedukasi kalian agar mengikuti, agar menambah nilai diri kalian ketika berkuliah, dan itu harapan kita juga semuanya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru tetap semangat, di next semester pasti kita bisa mengikutinya kalau program ini tetap lanjut. Baik, terima kasih kepada Anfikal. Mbak Nana mungkin mau menambahkan sedikit. Cukup deh ya. Mungkin next ke pertanyaan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Kak, ada gak yang harus disiapin sebelum ikut PMM? Soalnya yang maba kan belum bisa mendaftar. Waduh, ini gimana nih Mbak Nana sama Anfikal? Mohon dijawab. Aduh, gimana ya? Soalnya dari tahun ke tahun itu persyaratannya juga beda. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu aku juga baru tahu kalau SBMPTN kita kan beda. Kalau yang PPM 3 kemarin kan banyak hal yang harus kita siapin kan. Kalau ini tuh kalau next semoga kan masih maba nih, semoga nanti yang kayak dibilang Alkitab semoga presidennya tetap menjalankan program ini walaupun beda nama atau beda apa, yang penting programnya sama. Untuk yang disiapin mungkin kalau aku lebih menyarankan nabung aja yang buat kita awal-awal nanti kita datang ke PT penerima, karena waktu kita datang ke PT penerima tuh harus kayak beli kebutuhan kita sehari-hari kan, kayak ini begitu. Mungkin kan kita bawa semua dari rumah, apalagi untuk nanti yang PT penerima yang nggak ada asramanya atau yang ada asrama tapi berbayar, itu kan untuk bayar. Jadi lebih ke nabung aja, tapi kita tetap mendoakan semoga PMM akan terus sampai kapan. Dari aku. Oke, ada satu lagi kan Nana, yaitu pendidikan kalian di Politeknik Negeri Madiun. Jadi kalian harus konsisten nih belajarnya. Kalian
gak boleh mau kalah sama teman-teman penerima, PT penerima. Jadi kamu harus menyiapkan IPK kamu sebaik mungkin. Ketika kamu berada di perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi penerima, kamu bisa sharing ke teman-teman yang lain. Kamu bisa berbagi ilmu juga ke teman-teman yang lain. Jadi itu sih. Jadi kamu harus rajin juga untuk membuat track record mata kuliah menjadi lebih baik lagi. Itu sih saran aku. Jadi semangat terus, Hakiki, Haki. Baik, terima kasih Anfikal sama Mbak Nana. Selanjutnya ada lagi nih, Kak mau tanya, sebenarnya apa sih yang menentukan lolos tidaknya kita dalam program PMM ini? Terima kasih. Oke. Jadi Marcelena, mungkin Mita ya, ini teman saya juga ini. Jadi dia hal apa sih yang menentukan lolos tidaknya dalam program ini? Yang pertama itu berkas. Ketika kalian sudah memiliki niat yang besar, tetapi berkas kalian itu tidak utuh, itu kemungkinan terjadi kampus kita sendiri itu tidak akan menerima kalian. Begitu. Lalu yang menentukan lolos itu pilihan. Tadi sudah Mbak Nana sampaikan bahwa pilihan itu juga menjadi faktor utama. Ketika kalian makin lama pilihan, makin sedikit juga perguruan tinggi kalian inginkan atau kalian daftar. Bahkan tidak bisa dipungkiri juga, kemungkinan besar juga jurusan yang kalian inginkan di kampus itu juga belum tentu ada. Jadi begitu. Jadi hal yang membuat lolos itu persiapkan diri kalian dari pemberkasan aja terutama, lalu disusul dengan kebinekaan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itu saja cukup. Mungkin atau mau ditambahin juga sama Kanana agar lebih matang lagi nih supaya lolos ya. Aku sih nggak ada tambahan sih ya. Jadi dari analisis udah ya itu yang disampaikan. Jadi nggak ada tambahan lagi. Karena kita juga nggak tahu pastinya kan lolos apa tetap teman lolosnya kayak gimana kan kita juga nggak tahu nih pastinya kayak gimana. Karena kan juga ada beberapa mahasiswa yang udah benar-benar apa berkasnya udah ada semua, terus apa kuotanya juga nggak terlalu banyak tapi nggak lolos juga, tapi ada juga yang beberapa itu lolos di pilihan yang terakhir, pilihan ketujuh dan keenam. Terus kalau yang tahun ini kan yang pertama satu PT penerima aja ya dipilih, yang lainnya nggak wajib. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Anfikal sama Mbak Nana. Selanjutnya ada lagi izin Kak, mohon maaf sebelumnya mahasiswa PMM ini khususnya yang bagian Sumatera itu sudah pernah di kampus mana saja ya atau hanya baru sampai Sriwijaya saja? Terima kasih Kak. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa bantu cek di akun MBKM, di situ ada record, karena ini di vokasi pertama kali. Mungkin aku sama Kanana itu angkatan pertama di mana kita mahasiswa PMM yang terima. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pertukaran mahasiswa dari yang ada di Sumatera itu, yang pertama itu ada Sriwijaya, lalu disusul sama Politeknik Batam, Politeknik Negeri Medan, dan mungkin ada lagi Mbak Nana. Ini menambahkan ya, mungkin kalian bisa cek di IG-nya sekampus, di situ lengkap PT penerima mana aja yang
yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lain-lain. Nah, yang untuk vokasi ini ada Universitas Sumatera Utara, dia buka akademik dan vokasi, Universitas Syah Kuala akademik dan vokasi, Universitas Negeri Padang akademik dan vokasi, lalu yang vokasi aja itu Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertanian Negeri Payung, Politeknik Negeri Batam, terus ada Politeknik Kutaraja Aceh, dan yang akademik vokasi juga lumayan banyak. Jadi kalian bisa cek di IG-nya sekampus. Di sorotannya itu ada PT PMM 4. Jadi di situ lengkap semua dari daftar PT penerima dari Bali Nusa, Kalimantan, Papua, Jawa, terus Sulawesi, Sumatera, itu ada semua di sana. Baik, terima kasih Mbak Nana sama Anfikal yang sudah menjawab. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mungkin sekarang teman-teman boleh nih bertanya menggunakan VN, menggunakan voice, atau kalau keberatan membuka kamera kalian juga bisa menggunakan voice kalian. Lebih nyamannya ketika saya mendengar suara kalian ingin bertanya gitu, penasaran. Ayo teman-teman. Baik, ini ada lagi berarti PMM yang dari Poltek Madiun baru angkatan Kak Nana dan Anfikal saja ya Kak? Ya, betul sekali. Karena tahun ini adalah tahun pertama untuk vokasi pelaksanaan PMM. Jadi, anak-anak vokasi yang ikut PMM 3 ini adalah angkatan pertama. Teman yang lain jika mau bertanya, kami persilahkan lagi. Baik, mungkin untuk teman-teman, mumpung di sini ada awardingnya dari PMM, bisa ditanyakan seputar PMM, bagaimana, apakah PMM itu menyenangkan atau gimana bisa dipertanyakan. Baik, karena dari teman-teman sudah ada yang tidak ditanyakan, kita tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini.
Terima kasih sebelumnya kepada Anfikal sama Mbak Nana yang sudah sharing-sharing tentang pertukaran mahasiswa. Dan terima kasih kepada Pak Denny yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Akan kembali untuk besok ada workshop dari MBKM yang dilaksanakan di RKB Gedung C pada pukul 8.30. Bagi teman-teman yang ingin datang, dipersilahkan sekali. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Dan untuk teman-teman dimohon on cam. Oke, izin masuk ya moderator. Teman-teman bisa on cam ya untuk foto bersama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, karena sudah. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tata. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan seluruh rekan-rekan penyelenggara memohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anfikal, Mbak Nana. Terima kasih. Semangat terus teman-teman panitia yang lainnya. Dadah, izin live ya.